warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sentences with reduced clause. Jadi ini sebagai penjelasan materi untuk pertemuan ke-6. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang adjective clause, adverb clause, terus adjective clause yang sekaligus subjek. Nah, di sini masih mengenai adjective clause dan adverb clause, tapi ini bentuk reduksinya. Oke, jadi kita masuk ke materinya. Jadi sentences with reduced clause yang ini ya. Nah, di sini penjelasannya. Jadi dalam bahasa Inggris bisa saja klausa itu muncul dalam bentuk yang lengkap, complete form, atau dalam bentuk reduce. Di sini ya, reduce form, bentuk yang direduksi atau bentuk dipendekkan, yang dikurangi. Nanti kita sebutnya reduksi saja ya, bentuk reduksi. Nah, di sini contohnya, my friend should be on the train which is arriving at the station now. Nah, ini kalau lengkapnya seperti ini. Nah, kalau mau dibuat reduksi, sisa dihilangkan which dan is, sehingga bisa menjadi my friend should be on the train arriving at the station now. Nah, jadi dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Terus kalau yang ini adjective clause, yang ini ada lagi contoh keduanya, yang adverb clause. Although it was not really difficult, the exam took a lot of time. Nah, ini bentuk lengkapnya. Bentuk reduksinya, although not really difficult, the exam took a lot of time. Jadi dibuang ini subjeknya sama verbnya. Nah, jadi sisa although not really difficult. Nah, dua jenis klausa yang bisa direduksi dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah klausa adjektif, yang ini. Terus yang kedua adalah klausa adverb. Nah, kalau klausa adjektif kan sifat. Ini keterangan. Nah, penting untuk bisa terbiasa atau dengan bentuk-bentuk reduksi ini karena nanti sering muncul di tes TOEFL. Nah, kita masuk di skill 13. Nah, di skill 13 di sini diajarkan menggunakan klausa adjektif reduksi dengan benar. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, di klausa adjektif ini bisa muncul dalam bentuk reduksi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, dalam bentuk reduksi, cara membentuknya adalah konektornya klausa adjektif dan verb be, ini verb be yang ini, yang mengikuti konektor tadi secara langsung, jadi harus langsung diikuti. Nah, dia itu diabaikan atau dibuang. Nah, di sini ada contohnya, ada 3 contoh. Jadi di sini the woman who is waving to us is the tour guide. Nah, di sini konektornya kan who, terus verb be-nya is. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, konektor dan be verb, is kan be verb-nya. Nah, itu diabaikan atau dibuang. Sehingga menjadi the woman waving to us is the tour guide. Jadi, the woman who is waving to us is the tour guide sama the woman waving to us is the tour guide adalah kalimat yang memiliki arti yang sama. Nah, sama ini di contoh yang kedua. The letter which was written last week arrived today. Nah, bentuknya sama, sisa dibuang which sama was. Jadi the letter written last week arrived today. Nah, terus yang ketiga, the pitcher that is on the table is full of iced tea.
dibuang that sama is karena ini konektor dan buffernya, sehingga menjadi the pitcher on the table is full of iced tea. Jadi seperti itu. Sekarang selanjutnya, ini kan ada buffernya. Di sini di paragraf ini dijelaskan bahwa kalau tidak ada buffernya di klausa adjektif itu, kita masih bisa membuat bentuk reduksinya. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah ketika tidak ada buffer di klausa adjektif, konektornya tetap dibuang, dan karena dia tidak ada buffernya, berarti tidak perlu buang verb be. Tapi konsekuensinya kita ubah kata kerja yang langsung mengikuti konektor itu menjadi bentuk ing. Contohnya di sini, I don't understand the article which appears in today's paper. Nah, di sini tidak ada before-nya. Before itu kan yang tadi is, was, were. Nah, di sini tidak ada. Karena tidak ada, sehingga konektornya dibuang. Appear, ini appear-nya diubah jadi bentuk ing, sehingga dibaca I don't understand the article appearing in today's paper. Seperti itu. Oke, selanjutnya lagi. Yang perlu juga diperhatikan, harus dicatat bahwa yang ini ya, tidak semua klausa adjektif bisa dibuat bentuk reduksinya. Syaratnya adalah kalau dia bisa direduksi hanya kalau konektor klausa adjektif itu diikuti secara langsung oleh sebuah kata kerja. Jadi harus langsung diikuti. Kayak ini. Which langsung diikuti kata kerja appear. That langsung diikuti kata kerja is. Which langsung diikuti kata kerja was. Who langsung diikuti kata kerja is. Jadi dengan kata lain, di sini dijelaskan klausa adjektif hanya bisa direduksi jika konektornya juga berfungsi sebagai subjek, seperti pelajaran sebelumnya. Ketika konektor adjective clause itu ternyata berfungsi juga sebagai subjek. Contohnya di sini, the woman that I just met is the tour guide. The letter which you sent me arrived yesterday. Di sini antara konektor ini that, nah dia dipisahkan sama I. Ini subjek, bukan verb. Tidak, verbnya ini just met. Sama ini which dipisahkan sama subjek you. Nah, akibatnya dia ini tidak bisa direduksi, tidak boleh direduksi karena konektor ini tidak diikuti langsung oleh kata kerja send. Oke, selanjutnya perlu juga dicatat beberapa klausa adjektif itu dipisahkan dari kalimatnya dengan koma. Nah, klausa adjektif seperti ini bisa juga direduksi. Terus selain itu, kalau sudah direduksi, bentuk reduksinya itu bisa muncul di depan kalimat. Contohnya ini, the White House, which is located in Washington, is the home of the president. Nah, ini pertama bentuk lengkapnya, complete form. Terus yang kedua, kita reduksi, yaitu dibuang konektornya, dibuang before-nya, sehingga the White House located in Washington is the home of the president. Bentuk ketiganya, bentuk reduksi ini dipindahkan ke depan, sehingga menjadi located in Washington. The White House, yang ini, the White House, langsung sambung is. The White House is the home of the president. Sama di contoh kedua, the president who is now preparing to give a speech is meeting with his advisor. Jadi presiden yang sedang menyiapkan untuk memberikan pidato sedang bertemu dengan penasihat-penasihatnya.
Nah, ini dibuang konektor sama verb-nya, sisa the president now preparing to give a speech, his meeting with his advisors. Terus bentuk ketiganya dipindahkan ke depan. Nah, jadi dia bisa 3 model. Yang pertama complete clause, terus bentuk reduksi, ini bentuk reduksi. Ketiga bentuk reduksi yang ada di depan kalimat. Nah, ini contohnya. Blah 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 on several different television program, the witness gave conflicting account of what had happened. Jadi pada beberapa program televisi yang berbeda, saksi mata memberikan laporan yang berbeda, berlawanan dari apa yang telah terjadi. Nah, kalau di sini kalau kita pakai A, he appear, nah ini he appear, kita kasih masuk saja di sini. He appear on several different program. Nah, ini kalau begini jadi dia akibatnya jadi klausa utuh. Ini klausa utuh. Ini juga klausa utuh. Kalau ada dua klausa utuh, maka harus dihubungkan dengan konektor. Tidak boleh berdiri sendiri dan hanya dipisahkan dengan koma. Terus kalau B, ini tidak benar juga. Karena kalau dia bentuk klausa adjektif dan ini bentuknya masih komplit, bentuk lengkap, nah dia tidak boleh muncul di depan. Kalau dia muncul di depan harus bentuk reduksi yang sesuai ini. Yang 3 langkah ini, bentuk komplit, bentuk reduksi yang di depan. Tidak bisa masih ada konektornya, sedangkan syarat untuk membuat bentuk reduksi ya dibuat konektornya. Kalau D salah juga, ini salah. Karena bentuk reduksi bukan begini modelnya. Kalau bentuk reduksi antara bentuknya pasif, kata pasif, atau bentuk verb. Jadi jawabannya C, appear on several different television program. Mungkin bentuk komplitnya itu who appear. Jadi the witness who appear on several different television program give complete account of what happened. Jadi seperti itu. Oke, ini bentuk skemanya dia. Bentuk skemanya bisa kita lihat. Jadi mengulangi yang tadi. Jadi klausa adjektif yang direduksi itu bisa pertama untuk verb. Jadi buang konektornya. Who, which, that. Terus buang verbnya. Terus kalau dia tidak ada verbnya, ya tetap dibuang konektornya. Tapi verb yang langsung ikuti dia, diubahkan jadi bentuk ing. Ini ada poin-poinnya. Untuk mereduksi klausa adjektif, buang klausa konektor dan verb. Kalau tidak ada verbnya, buang konektor dan kata kerja utama diubah ke bentuk ing. Terus bentuk reduksi hanya bisa dilakukan kalau kata kerjanya langsung mengikuti konektor. Jadi harus sesuai dengan skill 12. Terus if an adjective clause is set off with comma, kalau klausa adjektif itu dipisahkan dengan koma, berarti klausa reduksinya itu bisa dipindahkan di depan kalimat. Oke, kita coba jawab ini exercise 13. Serving a term of 4 years, the mayor of the town will face re-election next year. Ini serving a term of 4 years. Berarti ini kemungkinan bentuk reduksi. Bentuk reduksinya tanpa verb karena dia jadi bentuk ing. Jadi kalau kita ubah kembali jadi bentuk komplit berarti who serve a term of 4 years. Tapi who serve itu tidak boleh muncul di depan kalimat bentuk komplit. Jadi kasih masuk di tengah-tengah ini. Berarti the mayor of the town who serve a term of 4 years will face re-election next year. Jadi wali kota yang melayani berada dalam periode 4 tahun akan menghadapi pemilihan ulang tahun depan. Oke, jadi seperti itu untuk bentuk reduksi untuk adjective clause. Semoga dipahami, nanti skill 14 akan
jelaskan di video terpisah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.